belajar apa itu diare. Sekarang kita akan belajar mengenai penyakit kecacingan dan malaria ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Iya Bu. Pak. Sekarang saya akan bertanya kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu, siapa di antara Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang pernah anaknya mengalami atau menderita kecacingan, Bapak dan Ibu-ibu, Bapak maupun kerabat keluarga yang berada di rumah. Saya Pak, ada di dekat rumah saya yang mengalami semacam kecacingan dan malaria, tapi saya tidak bisa membedakan apakah itu kecacingan atau tidaknya karena saya tidak begitu paham tentang apa penyakit tentang kecacingan itu Pak. Nanti kita belajar bersama Pak ya. Iya Pak. Untuk mengenal lebih dalam apa itu penyakit kecacingan itu Pak ya. Ya. Sekarang saya akan bertanya lagi Pak. Ada enggak keluarga maupun kerabat Bapak-bapak dan Ibu-ibu di rumah yang pernah mengalami atau menderita malaria? Tidak ada Pak, kalau keluarga dekat, tapi tetangga yang berada di sebelah rumah itu memang dia semacam mempunyai gejala tentang penyakit malaria itu. Tapi saya tidak bisa memastikan apakah itu dia memang terkena penyakit gejala atau tidak, karena saya tidak tahu apa sih penyakit malaria itu Pak. Baik, Pak Il, nanti kita belajar bersama ya. Ya Pak. Sekarang kita baca bersama-sama dulu ya Bapak-bapak dan Ibu. Ya. Kita semua mengenal jenis-jenis kecacingan pada anak dan bagaimana cara pencegahannya. Ya Pak. Kita baca bersama-sama Pak ya. Ya. Mengenal kecacingan dan pencegahannya. Mengenal kecacingan dan pencegahannya. Ya. Kecacingan adalah gejala gangguan kesehatan akibat adanya cacing parasit pada tubuh anak. Disebut parasit karena cacing mengganggu penyerapan zat makanan dalam usus. Inilah jenis-jenis cacing Bapak-bapak dan Ibu-ibu, supaya Bapak-bapak dan Ibu-ibu mengenal cacing-cacing ini Bu ya. Ya, Ada namanya cacing gelang. Panjangnya 10 sampai 35 cm. Nah, cacing ini bertelur 100.000 sampai 200.000 butir per hari. Bisa Bapak-bapak dan Ibu bayangkan? Ya Pak. Bagaimana panjangnya dia bertelur di dalam usus kita sampai panjangnya 100.000 sampai 200.000 butir per hari. Ya, selanjutnya ini ada namanya cacing cambuk. Bisa sekali Bu, jelas. Ya. Panjangnya 4 sampai 5 cm, bertelur 3.000 sampai 10.000 butir per hari. Waalaikumsalam Dan warahmatullahi ada lagi wabarakatuh. cacing tambang. Cacing tambang ini panjangnya 0,8 sampai 1 cm. Cacing ini bertelur 5.000 sampai 10.000 butir per hari. Bisa dibayangkan Bapak? Bisa Pak. Ya. Sekarang kita lanjut. Untuk pencegahannya adalah dengan cara mencuci tangan pakai sabun. Sabun apapun itu Pak ya. Ya Pak. Dan kita harus menggunakan air bersih yang mengalir. Potong kuku pendek dan terapkan hidup bersih. Gunakan alas kaki jika keluar rumah.
BAB dan BAK. BAK itu tahu Pak? Tahu Pak, bak ya. Buang air kecil. Oh iya ya. Itu disingkat BAK. Menggunakan jamban sehat. Bersihkan bak penampung air dan selalu ditutup rapat. Ya Bapak-bapak dan Ibu, Ya, dan Pak. membuang sampah pada tempatnya. Ya Pak. Bisa dipahami Pak? Bisa Pak. Ya, kita lanjut untuk lebih mengenal apa itu malaria. Kita baca-baca bersama-sama ya. Ya Pak. Mengenal malaria Mengenal malaria dan pencegahannya. dan pencegahannya. Malaria Malaria disebabkan oleh gigitan nyamuk disebabkan oleh gigitan nyamuk Anopheles betina Anopheles betina yang mengidap malaria. yang mengidap malaria. Pencegahannya adalah memakai kelambu anti nyamuk, berinsektisida yang tidak berbahaya bagi kesehatan manusia. Ya, di sini Bapak-bapak dan Ibu, sedikit saya menjelaskan. Ketika ada keluarga dari Bapak-bapak dan Ibu yang mengalami malaria, segera bawa ke puskesmas jika demam disertai kejang-kejang. Oh, ya, Pak. Ya Bapak dan Ya, Ibu, berarti Pak, malaria, kalau penyakit malaria itu tidak bisa dibawa ke dukun ya Pak ya? tidak bisa Pak. Oh, ya. Kita harus segera bertindak untuk membawa keluarga kita maupun kerabat kita untuk mengobati penyakit malaria tersebut. Baik Pak. Demam tidak turun dalam 2 hari. Demam disertai bintik-bintik merah, pendarahan di hidung, dan atau BAB berwarna hitam. Ya, bisa dimengerti Bapak dan Ibu. Insya Allah Pak dimengerti. Selalu terapkan hidup sehat Bapak dan Ibu ya, Ya. karena sehat itu mahal. Baik Bapak-bapak dan Ibu, supaya Bapak-bapak dan Ibu lebih mengenal dan memahami apa itu kecacingan dan bagaimana cara pencegahannya, saya meminta perwakilan dari Bapak-bapak dan Ibu-ibu untuk membaca ulang apa itu kecacingan dan bagaimana cara pencegahannya. Ya Pak. Ya, ayo Bapak Rifail, bisa Ya, Pak. dibantu Pak ya. Ya. Yang ini Pak ya. Ya, Pelechat 2 apa 3 ini Pak? 3. Pelechat 3.2. Ya, Mengenal kecacingan dan pencegahannya. ya. Kecacingan adalah gejala gangguan kesehatan akibat adanya cacing, Ya, parasit pada tubuh anak. Disebut parasit karena cacing mengganggu penyerapan zat makanan dalam usus. ya. Terus Pak, ini Jenis-jenis cacing. jenis-jenis cacing. Cacing gelang, Ya, cacing cambuk, Ya. dan cacing tambang. ya. Terus pencegahannya ya Pak ya? Ya, pencegahannya adalah Pencegahannya adalah cuci tangan pakai sabun ya, cuci tangan pakai sabun. dan air mengalir. Potong kuku pendek, bab dan bab. Ya, Buang air kecil. Menggunakan jamban sehat. Bersihkan bak penampung air dan tutup, dan membuang sampah pada tempatnya. oke. Sudah, Pak? Terima kasih Pak Rifail. Baik, Coba Pak. dibacakan ulang ini Pak Rifail. Ya. Mengenal malaria. Ya, Pak. Supaya Bapak-bapak dan Ibu-ibu lebih memahami lebih dalam apa itu malaria dan bagaimana cara pencegahannya. Baik, Pak. Mengenal malaria dan pencegahannya. Malaria disebabkan oleh gigitan nyamuk Anopheles betina yang mengidap malaria. Ya, pencegahannya bagaimana Pak?
Pencegahannya adalah memakai kelambu anti nyamuk berinsektisida Ya. yang tidak berbahaya bagi kesehatan manusia. Baik, Bapak-bapak. Segera bawa ke puskesmas jika demam disertai kejang, demam tidak turun dalam 2 hari, demam disertai bintik-bintik merah, pendarahan di hidung dan atau BAB berwarna hitam. Ya, terima kasih Bapak Rifail. Baik, Pak. Makasih kemana? Ya. Sekali lagi saya ingatkan pada bapak-bapak dan ibu-ibu supaya bapak-bapak dan ibu-ibu di rumah itu selalu menerapkan hidup sehat, bapak dan ibu ya. Ya, Pak. Ya, sekian dari saya ya Pak ya. Terima kasih.